Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfarid bi ismihil asma al mukhtasi bil mulkil azil ahma alladzi laisa dunahu muntaha wala wara'ahu marma adh-dhahiri la takhayyulan wala wahma al batini taqaddusan wala la udma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Asy-Syifa. Sekarang masuk kepada Al-Faslus Tsani. Ini fasal yang kedua mengenai pujian Allah dari bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Tsani fi wasfihi ta'ala lahu bisyahadah wa ma yata'allaqu biha minas tsana' wal karamah. Ini bab mengenai bagaimana Allah memberi deskripsi karakteristik, ya, memberikan satu positioning yang melalui penyifatan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan asy-syahadah dan hal-hal yang berhubungan dengan pujian terhadap beliau dan kemuliaannya. Tentu ini bahwa dimaksud adalah bahwa Rasulullah SAW, Muhammad SAW ini diberi positioning sebagai sang penyaksi terhadap umat manusia ini nanti kelak di hari akhir, di hari kiamat. Dan sebenarnya juga mulai saat beliau hadir sebagai Rasul, dibukakan seluruh kondisi umatnya di akhir sampai akhir zaman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Itu ayatnya menunjukkan bahwa hai Nabi, aku utus kepadamu syahidan sebagai penyaksi, ya, wa mubasysyiran memberi kabar gembira, wa nadhiran memberi peringatan. Ayat itu akan terus berlanjut kan, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Nah, jama' Allah Ta'ala lahu fi hadhil ayah duruban min rutabil usrah. Pada ayat ini Allah mengungkapkan tentang tertib yang luar biasa, baik dari tertib yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tertib tentang metodologi, tertib tentang dakwah beliau, makom beliau, ya. Ini wa jumlata awsafin minal midhah, sejumlah sifat-sifat yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW ini dengan pujian yang begitu mulia. Faja'alahu syahidan ala ummatihi li nafsihi bi balaghihim ar-risalah. Jadi Rasulullah SAW sebagai penyaksi terhadap umatnya, ya, untuk dirinya sendiri ketika telah menyampaikan tablighur risalah, menyampaikan risalah ini, Jadi wahya min khosa'isihi sallallahu alaihi wasallam, salah satu kepribadian beliau, ya, kepribadian spesial beliau. Wa mubasysyiran li ahli ta'atih, memberi kabar gembira kepada ahli ta'ah. Ahli ta'ah itu adalah orang yang patuh terhadap perintah, menjauhi larangan Allah. Itu diberi kabar gembira. Nah, kabar gembira
mulai dari balasan-balasan Allah yang begitu tak terhingga besok di akhirat, sampai kepada ru'yatullah, melihat Allah, liqa Allah di sana, dengan ma'rifatullah. Nah, mubasyiran ini, syahidan wa mubasyiran ini juga berlaku ketika di dunia, gitu loh. Rasulullah SAW itu mengajak menuju kepada Allah semua. Itu adalah, tidak ada kabar yang lebih membahagiakan dibanding itu semua. Wa nadhiran di ahli maksiyatih, tentu memberi peringatan kepada ahlul maksiyah. Ahlul maksiyah itu juga bertahap-tahap, mulai dari maksiat paling rendah levelnya sampai maksiat paling tinggi. Maksiat tertinggi adalah al-hijab anillah, dia tidak lagi bisa memandang Allah, lalu dia memandang dirinya dunia ini, lalu dia tidak percaya kepada Allah. Itu maksiat tertinggi, lalu menjadi kufroh, kekafiran. Itu kan seperti itu. Nah, di balik itu muncul, di bawah kekafiran ada kemusyrikan, ada kefasikan, ada kezaliman, ada kemunafikan, ada macam-macam. Lalu ada 100 sifat buruk, yang 100 lebih ya sifat buruk di dalam diri kita. Itu adalah potensi-potensi yang membuat kita akan menjadi minal ma'asi, terlibat di dalam bagian dari sifat-sifat kemaksiatan. Nah, itu wa da'iyan ila tauhidi wa ibadatihi, da'iyan ila Allah bi'idni. Itu supaya apa ya? Supaya kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah wa ibadatihi, dan bukan sekedar percaya yakin bertauhid kepada Allah, tapi ya menyembah. Ini artinya tauhid juga harus dipraktekkan, dicontohkan. Qul huwallahu ahad, itu bertauhid. Tapi prakteknya Allahus samad, Allah tempat bergantung. Gantungkanlah seluruh zahir dan batinmu kepada Allah. Secara batin hati kita ta'alluq birububiyatihi bitahakkuk, menggantungkan pada ketuhanannya Allah dengan mewujudkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hamba. Nah, ta'alluq dan tahakkuk itu posisinya di situ. Kemudian wasirajam munira yuhtada bihi lil haq, dan Rasulullah posisinya kan sirajam munira, memberi lampu kepada kebenaran, ya, kepada Allah, supaya ketika kita menghadap kepada Allah harus dengan cara yang benar, makanya Rasulullah menjadi lampu. Lampu itu terang, membedakan mana yang gelap, mana yang terang, itu melalui lampu cahayanya. Lalu di sana tampak hak, batil, baik, buruk, beradab atau tidak, berakhlak atau tidak, dan seterusnya. Itu karena ada nur. Nah, di sini Al-Quran maupun Rasulullah SAW juga disebut sebagai an-nur, cahaya ya. Itu termasuk kita juga dituntut, kalau Rasulullah SAW memberi teladan tentang caranya ibadah, caranya amar ma'ruf dan nahi mungkar, caranya mengajar, caranya itu adalah cara-cara yang bagus. Makanya bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, itu yang antara lain digambarkan oleh Al-Quran. Jangan sampai kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tidak bagus. Ya, itu nanti akan
sampaikan di sini bagaimana sifat Rasulullah SAW dalam hal itu semua. Haddatsana Abu Muhammad bin Attab, haddatsana Abdul Qasim Hatim bin Muhammad, haddatsana Abdul Hasan Al-Qabisiyu, haddatsana Abu Zaid Al-Maruziyu, haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf, haddatsana Al-Bukhari, ini Imam Bukhari maksudnya, haddatsana Muhammad bin Sinan, haddatsana Fulah, haddatsana Hilalu an Atha ibn Yasar qala Atha laqaitu Abdullah bin Amr bin As, beliau ketemu sahabat Abdullah Abdullah bin Amr bin As, faqultu akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kamu ceritakan tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Amr, bukan Umar. Qala ajal, boleh. Wallahi akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ajal. Wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu sudah dideskripsikan, disifati karakteristiknya di dalam kitab Taurat, ya, di kitab Injil juga. Ya, kenapa ini disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As? Karena sang penanya ini memang mengenal betul apa yang ada di dalam Taurat, di dalam Injil, mengenal sejarah. Biba'di sifati fil Quran, artinya sebagian kecil, maksudnya memang sudah disinggung dalam Taurat, dalam kitab-kitab terdahulu, dan lebih banyak diungkap di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Nah, itu di dalam Al-Qur'an. Wa hirzan lil ummiyin. Nah, disebut di dalam Taurat itu disebut wa hirzan lil ummiyin. Wa hirzan lil ummiyin itu artinya menjaga, betul, menjaga lil ummiyin, kepada orang-orang ummi. Maksudnya zaman itu adalah orang-orang di Arab zaman itu lebih banyak ummi, lebih banyak dia nggak mengenal baca tulis, khususnya itu lil ummiyin. Atau ummi itu banyak maknanya, para penafsir juga beda-beda. Al-ummi itu artinya juga induk, itu original, ya, hirzan, menjaga keaslian gitu ya. Orang-orang yang Allah berfirman di sana, anta abdi wa rasuli. Anta abdi wa rasuli, engkau ini hambaku dan rasulku. Samaituka al-mutawakkilah. Aku menamakan dirimu sebagai mutawakkil, orang yang sangat-sangat berserah diri. Artinya Rasulullah itu sayyidul mutawakkilin, pemukanya orang-orang yang bertawakal. Itu Rasulullah. Laisa bifadzin wala ghalidhin. Ini juga digambarkan di Al-Quran nanti. Laisa, di Taurat juga sudah disebut laisa bifadzin wala ghalidhin. Rasulullah tidak pernah memiliki ungkapan atau perilaku yang buruk, wala ghalidhin, dan tidak keras. Maksudnya Rasulullah itu tidak keras dan tidak buruk di dalam ucapan, tindakan, dan seterusnya. Nah, itu
Wala sakhabin fil aswaq, tidak teriak-teriak di pasar. Kenapa ini disebutkan begini? Rasulullah itu kalau dakwah itu tidak ada Rasulullah ceritanya dakwah di jalanan sambil teriak-teriak kayak gitu. Nggak ada. Apalagi demonstratif. Ya, tidak. Wala yadfa'us sayyi'ata bis-sayyi'ati. Rasulullah juga tidak membalas keburukan dengan keburukan juga. Nah ini perlu dicatat perilaku Nabi ini. Ketika difitnah, dia tidak kemudian membalas dengan fitnah, dengan tidak. Ini yang harus kita ikuti teladan beliau. Walaupun di dalam syariah Islam, orang yang misalnya terkena tindakan kejahatan, dia harus boleh membalas dengan kejahatan itu melalui proses hukum, boleh. Tetapi kan khudhil afwa, bagi Nabi lebih memilih untuk memaafkan. Rasulullah lebih memaafkan. Tetapi kalau kamu tidak bisa memaafkan gitu, umat manusia ini, ya kamu masih diberi peluang untuk menegakkan kepengin membalas, ya silahkan. Tapi ini ada ruang keadilan namanya, hukum. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau Anda memaafkan, itu lebih bagus. Nah, begitu. Walakin ya'fu wa yaghfir. Rasulullah malah memaafkan dan mengampuni. Wala yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihil millatal auja. Allah tidak mengambil, mewafatkan Nabi ini kecuali sampai agama ini benar-benar tegak. Rasulullah SAW sudah benar ini, baru turun ayat yang terakhir itu ya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi aku sudah rela Islam sebagai agama. Ini maksudnya apa? Itu ayat menjelang saat-saat setelah itu Rasulullah SAW wafat, setelah sempurna semuanya. Bi'ayyakulu la ilaha illallah. Jadi kalau umat ini sudah teguh betul la ilaha illallahnya, nah itu tauhidnya, itu namanya wa yaftaha bi ayunan umyan. Dan dengan agama ini, dengan Muhammad ini, seluruh mata menjadi melek yang semula buta, mata hati maksudnya. Wa adzanan summa, dan telinga-telinga yang semula tuli, telinga hati ya, itu menjadi mendengar semua. Wa quluban ghulfa, hati-hati yang pada tertutup menjadi terbuka di situ. Wa dzukira mithluhu an Abdullah bin Salam, ada lagi riwayat hadis lain dari Abdullah bin Salam. Wa Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar ini, Ka'ab ini dulu seorang pendeta yang menjadi mukmin. Wa fi ba'di turuqihi Abi Ishaq, disebutkan di sana dari jalur Abu Ishaq, wala sokhibin fil aswaq. Rasulullah tidak teriak-teriak di pasar. Maksudnya apa? Zaman itu orang kalau di pasar isinya orang berteriak menawarkan dagangan, menawarkan. Rasulullah tidak pernah. Begitu juga tidak membuat pengumuman-pengumuman di pasar dengan enggak. Bahkan ketika berdakwah mengajak kebajikan pun tidak berteriak-teriak beliau. Itu apalagi di jalanan. Ya, sekali lagi, wala mutazayyinin bil fahsh. Tidak mutazayyin bil fahsh.
tidak menghias dengan keburukan, ucapan-ucapan buruk. Maksudnya apa? Jangan sampai itu. Kadang-kadang orang ada bangga dengan teriakan-teriakan, dengan kata-kata yang sadis, yang buruk, bangga dia. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali. Ya, wala qawwalil min khana. Begitu juga ucapan yang sangat keji, nggak ada. Ucapan-ucapan yang menimbulkan dendam, kebencian, tidak ada dalam pribadi Rasulullah SAW. Ya, apalagi misuh, ya, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Usaddiduhu likulli jamilin. Allah, aku tempatkan Muhammad ini pada posisi yang sangat indah. Wa ahabu lahu kulla khuluqin karim. Aku beri Muhammad ini budi pekerti yang luhur, khuluqin karim. Ya. Waj'al sakinatah libasah. Aku beri pakaian ketenteraman, ketenangan. Bagaimana Rasulullah SAW tidak tenang, dia diberi posisi yang begitu mulia di hadapan Allah. Walaupun dengan berbagai cobaan kayak apa. Tapi jiwanya tetap tenang beliau. Ini pendidikan rohani, pendidikan spiritual, bagaimana dalam kita itu melihat berbagai ragam bentuk hiruk pikuk duniawi, bagaimana hati orang beriman itu tetap yakin, aman bersama Allah. Nah itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal birri syi'aruh. Kebajikan adalah syiarnya. Jadi syiar itu kebajikan. Ya, syiar itu bukan sesuatu yang tervisual. Apakah itu bendera, apakah itu pamflet, atau bukan itu yang disebut syiar. Atau gerakan-gerakan yang sifatnya fisikal. Tidak. Syiar itu kebajikan. Jadi kalian semua kalau mengajak kepengen menebarkan syiar, ya kebajikan yang dijadikan syiarnya. Ya kita mendahului dulu, lebih bagus dulu mempraktekkan dulu. Oh ya ini dengan cara yang baik, dengan cara bil ma'ruf, ya dengan cara yang bagus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqwa dhamiruh. Aku berikan ketakwaan sebagai batin. Takwa itu tempatnya di sini, ya. At-taqwa hahuna. Bukan takwa itu dalam bentuk, sekali lagi bukan pada bentuk lahiriah. Ya, ketakwaan tidak ditentukan oleh pakaian, performance, retorika apalagi. Mungkin juga belum tentu pengetahuan agamanya hebat, belum tentu loh dia takwa. At-taqwa hahuna, di sini takwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hikmata ma'qulahu. Allah memberikan hikmah. Hikmah itu adalah satu sesuatu aksentuatif, sesuatu yang terproses di dalam alam pikiran manusia, akal pikiran ini. Makanya seluruh apa yang diungkapkan oleh Rasulullah ketika dimakul, direnungkan, semuanya mengandung hikmah. Inilah, maka ada sebagian para ulama menyebutkan bahwa setelah kenabian dan kerasulan ini sudah tertutup, sudah nggak ada lagi nabi dan rasul, yang ada apa? Ahlul hikmah. Ahlul hikmah itu ya boleh disebut barangkali sekarang adalah para pemikir-pemikir atau filosof-filosof atau ahlul hikmah dari kalangan muslim. Dan lebih banyak para
filosof muslim itu dari kalangan sufi semuanya. Ulama-ulama sufi itu ahlul hikmah, ya, ahlul hikmah. Kalimatnya ada nur di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wasidku wal wafa tabi'atah, aku berikan kejujuran dan pemenuhan. Wafa itu memenuhi janji, jadi tidak berkhianat sebagai karakternya. Wal afwa wal ma'rufa khuluqah, pemaafan dan ma'ruf, ma'ruf itu ya penuh dengan kebajikan di sini, sebagai khuluqah, budi pekertinya. Wal adla sirotah, adil di dalam perjalanan hidupnya, alur yang ditempuh itu dengan cara yang adil. Cara yang adil itu apa? Pas itu adil, itu loh. Pas itu adil disebut. Jadi persisi, pas. Ya. Kalau misalnya, ini contoh, banyak orang protes, mana Tuhan, aku sudah berdoa, aku mohon ini itu, banyak sekali doa kita, kok engkau beri cuman segini. Adil enggak itu? Allah adil. Kenapa? Karena memang Anda menyiapkan wadahnya memang segitu. Kalau wadahmu segelas, Anda minta 1 tong, itu namanya tidak adil. Ya. Sementara yang tahu sebesar apa wadah di dalam diri kita, ya Allah itu sendiri yang tahu wadahmu itu sebenarnya segini. Kamu minta 1 tong, tongmu banyak yang bolong, banyak kotorannya. Kalau saya beri, malah jadi racun mematikan bagi kamu. Maka tak beri 1 gelas saja. Ini yang adil. Coba itu renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haqqu syari'atuhu wal haqqu syari'atahu, dan kebenaran adalah jalannya Nabi. Jalannya Nabi ya kebenaran, bukan kebatilan, enggak sedikit, enggak ada sedikit. Wal huda imamah. Siapa imamnya Nabi? Hidayah, petunjuk dari Allah. Itu yang diikuti terus oleh Rasulullah. Wal Islam millatah, Islam sebagai agamanya. Wa ahmada ismahu ahdi bihi ba'da dhalalah wa u'allim. Wa ahmada ismah. Wa ahmada ismah, aku memberi nama Ahmad. Nah, ini di dalam Taurat disebutkan begitu. Ahdi bihi ba'da dhalalah wa u'allimu. Aku berikan dia hidayah setelah umatnya pada tersesat, dan aku mengajari bihi ba'dal jahalah, aku mengajari umat itu melalui Muhammad ini, melalui Ahmad ini, setelah mereka dalam kondisi bodoh, ya. Maka Islam yang dibawa Nabi ini dan hadirnya Nabi ini sebenarnya yang bisa mencerahkan peradaban kecemerlangan umat manusia menuju puncaknya. Puncak peradaban itu apa? Bebasnya manusia dari ketololan dan kebodohan yang ada di dalam dirinya. Cara berpikirnya bodoh, cara perilakunya bodoh, cara ininya. Lalu dicerdaskan oleh beliau, dan ini melalui pintu-pintu hidayah.
Tidak bisa manusia itu membebaskan dirinya dari kebodohannya melalui caranya sendiri. Maka itu namanya akan semakin bodoh bertumpuk-tumpuk, namanya jahil murokab. Makanya kenapa sudah ada para filosof Yunani, para pemikir sebelum Rasulullah ini, kok masih dihadirkan Rasul dan Nabi oleh Allah dan kitab? Karena manusia tidak akan pernah mampu menempuh kebenaran dengan cara yang benar, yang hakiki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arfa'u bihi ba'dal jamalah, ba'dal khomalah, dan aku angkat dengan Muhammad tadi ba'dal khomalah, setelah tertutup. Ya. Wa usammi bihi ba'dan nukrah, aku angkat juga ke tempat yang luhur. Dengan hadirnya Muhammad ini, seluruh kemungkaran menjadi tersibak. Maksudnya orang tidak menyadari berada dalam kemungkaran, tetapi menganggap itu sesuatu yang benar. Gitu loh ya. Wa ukthiru ba'dal killah, wa ukathiru ba'dal killah, dan aku perbanyak umat manusia ini, pengikut Nabi ini, yang semula jumlahnya cuma sedikit. Ya. Wa ughni bihi ba'dal ailah, dan aku berikan kecukupan setelah sebelumnya berada dalam kesengsaraan. Artinya gini, kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka tidak ada yang disebut orang itu menderita sebenarnya. Sebenarnya begitu. Wajma'u ba'dal furqah, dan wajma'u bihi ba'dal furqah, manusia tercerai-berai oleh Rasulullah disatukan. Rasulullah itu salah satu missionnya adalah menyatukan umat manusia ini. Nggak peduli agamanya apa, yang penting disatukan. Beliau datang ke Madinah, disatukan berbagai suku, berbagai kelompok. Yahudi, Nasara juga disatukan di sana. Ini artinya menyatukan kemanusiaan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa u'allifu bihi baina qulubin mukhtalifah. Hati yang berbagai-bagai pun beragam ya. Hati manusia ini beragam, tapi begitu di hadapan Rasulullah satu. Paling sederhana begini. Kalau kita mendengar kisah-kisah sahabat Nabi itu karakternya berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang kondisi lemah, ada juga yang kuat, ada yang level makomnya juga berbeda-beda saat itu. Oleh Rasulullah disatukan. Merasakan setiap orang pada zaman itu, bahkan sampai saat ini, selalu mengatakan, ini yang gue cari, ini yang saya cari sebenarnya. Manusia tidak bisa menghindar dari itu. Ketika mendalami sejarah Rasulullah SAW, dia pasti akan mengatakan, ini idol, ideal karakter yang aku jadikan panutan, ya ini sebenarnya. Semua mengatakan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahwa'in mutasyattitah wa umamin mutafarriqah. Nafsu manusia ketika itu udah bercerai-berai, ya, kemudian kelompoknya bergolong-golong. Kalau orang sekarang istilahnya sara, sudah sangat penuh sara.
tapi oleh Rasulullah disatukan. Tidak ada Rasulullah menghina karena perbedaan. Memperingatkan iya, karena karakter dan perilaku cara berpikir yang buruk diperingatkan. Tapi tidak pernah menghina beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, dan umatnya adalah umat terbaik yang kelak akan dimunculkan di hadapan umat manusia. Maksudnya begini, ini adalah misi besar yang menjadi tantangan umat Islam. Haruslah umat Islam itu sendiri menjadi teladan. Jangan sampai umat Islam ketika belajar Islam sudah salah, tersesat, mengaku umat Islam, mengatasnamakan Islam, orang di luar Islam akhirnya anti terhadap Islam. Itu siapa yang disalahkan? Ya harus umat Islam sendiri yang merasa, oh iya, berarti kita harus merubah cara perilaku, sistem pendidikannya. Ya, harus seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah juga disebutkan, wa fi haditsin akhar akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifatihi fit Taurat. Rasul juga menjelaskan sifat-sifat dirinya yang pernah disebut di dalam Taurat. Abdi Ahmadul Mukhtar mauliduhu bi Makkah wa muhajiruhu bil Madinah. Au qala Taibah ummaduhu hammaduna lillah ala kulli hal. Ini di Taurat disebutkan, hambaku ini, kata Allah, namanya Ahmad Al-Mukhtar, yang terpilih. Dia dilahirkan di Makkah dan hijrah ke Madinah atau Taibah. Dulu Madinah itu namanya Yathrib, nama sebuah salah satu qabilah dulu. Tapi oleh Allah, oleh Rasulullah dipindah menjadi nama Taibah. Supaya apa? Ya ini loh cara menyatukan Nabi. Orang merasa, oh ini bukan sebuah kota milik suku, milik semua. Nah itu. Ummatu alhammaduna lillah ala kulli hal. Umatnya selalu memuji Allah setiap saat dalam berbagai. Tidak ada umat manusia, umat beragama di dunia ini yang banyak memujinya kepada Allah kecuali umat Islam. Coba, sholat 5 waktu. Dalam satu sholat berapa kali kata pujian kepada Allah? Sami Allahu liman hamidah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Semua pujian. Habis itu setelah sholat kita masih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30, 33 juga, 34. Ini menunjukkan tidak ada. Maka kita lalu diperintahkan banyak memuji kepada Allah. Ya, dikit-dikit harus alhamdulillah kita ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu loh, itu sebuah ucapan yang kalau bahasa sekarang online langsung dengan Allah. Alhamdulillah itu. Nah, makanya disebut hammaduna lillah ala kulli hal. Wa qala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Orang-orang ini, umat ini yang mengikuti Rasul an-Nabiyya al-Ummi, Nabi yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis, tidak membaca. Rasulullah itu manusia paling cerdas
Tapi dalam sejarahnya Rasulullah tidak pernah membaca sebuah buku, sebuah kitab, atau menulis. Para ulama mengatakan, sebagian mengatakan, dan ini saya cenderung di sini, Rasulullah bisa membaca dan bisa sebenarnya menurut saya menulis, tapi tidak pernah dalam sejarah hidupnya. Semuanya dari wahyu Allah, maksudnya begitu. Karena itu, Iqra, bacalah. Karena Rasulullah sebenarnya bisa membaca tapi tidak. Ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Ini menggambarkan kalau sejak bahasa ma'ana biqari, aku tidak membaca, ini artinya secara hakiki ruhaniyah. Ya Allah, ini aku ini kan fana, ini Rasulullah dalam kondisi fana, ya sudah nggak bisa apa-apa sudah. Nah, ketika masuk ke wilayah al-baqa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, gitu. Membaca itu tidak harus ada tulisannya, gitu. Ya, Anda baca suratul Fatihah, hafal, kan tidak ada tulisannya. Wong hafal, tapi itu disebut membaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala ta'ala fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan melalui rahmatnya Allah, kamu Muhammad lintalam, lemah lembut, penuh kasih sayang kepada mereka. Ya, ini Rasulullah. Ya, qala Samarqandi, Imam Samarqandi mengatakan, zakarahullah ta'ala minnatahu annahu ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman bil mu'minin raufan layyinul janib. Jadi walau kana fadhan ghalidhan khashinan fil qol latafarraqu min hauli. Imam Samarqandi menafsiri, Allah menyebutkan salah satu anugerah kepada Rasulullah SAW. Anugerahnya Allah. Allah itu Rauf Rahim. Rauf itu akhassu minar rahmah. Rauf itu lebih dalam, lebih esensial daripada rahmah. Makanya kalau rahim itu lil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Tapi kalau rauf, khusus yang rauf itu menggambarkan dari kedalaman kelembutan yang luar biasa. Tapi kalau Rasulullah fadhun ghalidhul qalbi, ya khoshinan, kalau kasar. Kalau bahasa sekarang, kalau kamu radikal lah gitu maksudnya. Ya tentu latafarraqu min hauli, lari semua. Dalam sejarah gerakan radikalisme pasti dijauhi umat manusia. Ya, itu. Walakin ja'alahu Allah Ta'ala samhan sahlan talqan barron latifan. Nih, karakteristik yang luar biasa yang harus kita teladani. Satu, samhan, moderat, pas, nggak ekstrim, pas. Itu moderat namanya, moderat, ya, tidak anti ini anti itu, tapi pas. Semua orang mengatakan, oh ya ini jalan tengah, ini namanya jalan tengah, terus lurus. Jalan tengah itu pasti lurus. Lurus kemana ya? Memang lurus menuju kepada Allah. Itu metodenya harus samhan, moderat. Memang akidahnya juga moderat. Ini jangan sampai kalian salah semua memahami moderat. Ya,
Oh, moderat itu tidak tegas. Loh, moderat itu justru pas, tegas, adil, itu moderat. Kalau teriak-teriak, ini mana moderatnya? Sahlan, gampang, ya, memudahkan. Orang mengatakan, ini gampang. Ibadahnya paling gampang. Cara berhubungan dengan Allah paling gampang. Mengajak manusia berpikir mudah, dan Allah menyebutkan innallaha yuhibbul yusra. Allah mencintai yang mudah dan tidak mencintai hal-hal yang sulit, yang aduh. Ya, talqon, talqul wajh. Jadi Rasulullah itu talqon, ekspresinya itu begitu terbuka. Nah, ekspresi dirinya, wajahnya ini terbuka betul. Barun latifan, penuh dengan kebaikan, lembut, itu beliau. Hakadha qalahu ad-Dhahhak, Imam Dhahhak. Wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang wasat, ya, yang moderat. Tadi litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar litakunu syuhada 'alan nas, kalian semua menjadi penyaksi. Ya, wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi penyaksi bagi kita. Kita dipandang. Umat Islam sekarang akan menjadi penyaksi terhadap umat terdahulu. Rasulullah menjadi penyaksi terhadap umatnya. Nah, berarti ada sebuah mata rantai. Qala Abul Hasan Al-Qabisiyu, abanallahu ta'ala fadla nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa fadla ummati bihadhil ayah wa fi qawlihi wa fil ayatil ukhra. Jadi ini penjelasan dari Al-Qabisi, wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Rasul menjadi saksi bagi kalian, dan kalian semua menjadi saksi terhadap seluruh umat manusia, dari Nabi Adam sampai besok kiamat. Benar yang dikatakan oleh para nabi kalian itu, apalagi yang dikatakan tentang nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa kalian tidak mengikuti? Nah, begitu. Jadi tidak ada argumen-argumen besok. Ya, kesaksiannya semua umat Islam ya, itu tidak bisa berbohong. Wa kadzalika qaulahu ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana ketika kami datangkan setiap umatnya dengan saksinya. Artinya para nabi itu. Wa qaulu ta'ala wasata adulan khiyaron. Jadi yang dimaksud moderat, wasata itu adulan, lurus banget, pas gitu loh ya, tidak ekstrim maksudnya. Khiyaron, dan itu berarti alternatif pilihan. Nah, itu wa ma'na hadhil ayah wa kama hadainakum fakadzalika khasusnakum wa faddalnakum bi an ja'alnakum ummatan wasata khiyarun adula. Jadi diberi keistimewaan, kalian umat Muhammad ini diberi kemuliaan yang lebih, umat yang wasato, yang moderat. Yang moderat itu pasti karena sebuah seleksi, sebuah pilihan itu, dan lurus kenceng banget, ya pas pokoknya. Litasyhadu lil anbiya alaihim salatu wassalam ala ummamihim wa yashhada lakumur rasulu bisidq. Jadi kalian pun menjadi penyaksi untuk membela para nabi mereka ya, terhadap umatnya para nabi itu ada yang melawan nabinya, ada juga yang membunuh nabinya, dan seterusnya.
Kita akan menjadi penyaksi dan Rasulullah membenarkan semua kesaksian kita ini. Atas kesaksian kita ini Rasulullah membenarkan. Qila innallaha jalla jalaluh idza sa'alal anbiya hal ballaghtum. Jadi Allah bertanya kepada para nabinya, kamu sudah menyampaikan belum wahyuku? Sudah. Allah mereka menjawab fayaquluna na'am, sudah ya Allah. Tapi fataqulu umamuhum, umatnya malah berengkel maunya. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir, tidak ada yang memberi kabar gembira, memperingatkan kami Tuhan. Fatashhadu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil anbiya, maka umatnya Nabi Muhammad lah yang akan membela para nabi-nabi dulu itu. Benar Allah, para nabi ini sudah menyampaikan apa yang engkau wahyukan, misi engkau. Nah ini. Sebenarnya wa yuzakkihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, Allah itu membela dengan benar dan lebih tegas lagi. Benar, umatku ini benar, Allah. Gitu. Wa qila ma ma'nal ayah innakum hujjatan ala kulli man khalafakum war rasulu hujjatun alaikum. Kalian akan menjadi argumentator. Ini umat Muhammad terhadap seluruh umat-umat terdahulu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujah untukmu. Rasulullah itu juga hujah menyaksikan kita. Maksudnya apa? Bukan hanya aku dulu sudah memerintahkan ini, melarang ini, mencontohkan ini. Kalian umatku, kenapa kalian juga istilahnya menyimpang juga? Nah itu hakahul Samarqandi wa qala ta'ala wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Dan Rasulullah itu memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, bahwa mereka qadama sidqin itu adalah pahala, balasan. Ada juga mengatakan qadama sidqin lahum, bahwa di antara mereka ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang langkahnya penuh dengan kebenaran bagi kalian. Nah itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Qatadah wal Hasan wa Zaid bin Aslam qadama sidqin huwa Muhammad. Qadama sidqin di sini maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad. Yashfa'u lahum, ketika memberi syafaat kepada mereka. Wa al Hasan aidan, dari Al-Hasan, hiya musibatuhum binabiyihim inda rabbihim. Maksudnya adalah musibatuhum itu bagian anugerahnya mereka dengan hadirnya Nabi di hadapan Tuhannya. Wa qala wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hiya syafa'atu nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Huwa syafi'u sidqin inda rabbihim. Yang dimaksud qadama sidqin adalah syafa'ah menurut Abu Sa'id Al-Khudri. Wa qala Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang mufassir hebat dan seorang sufi besar beliau, hiya sabiqatu rahmatin auda'aha fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadama sidqin itu artinya rahmat yang sudah dititipkan, ya, diletakkan, ditanamkan di dalam diri Rasulullah SAW, Muhammad. Wa qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi ini adalah Al-Hakim. Jadi beliau ahli hadis, tapi juga seorang sufi besar. Karyanya mengguncang dunia akidah maupun spiritual. Mengguncang itu artinya apa? Membuat mereka pada melek. Salah satu karyanya yang hebat dan dibahas sepanjang zaman adalah kitab judulnya Khatamul Aulia.
ya, Khotamul Aulia. Itu dikaji oleh para sufi-sufi besar sepanjang zaman beliau ini. Tapi ini bukan At-Tirmidzi yang ahli hadis yang menyusun mengkodifikasi rawahu Tirmidzi itu bukan itu ya. Ini Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, walaupun beliau juga sebenarnya ahli hadis karena beliau memiliki kitab judulnya Nawadirul Usul. Wah, itu ada 6 jilid kitab hadis yang luar biasa yang isinya akhlak Nabi. Nawadirul Usul. Nah, ini dikutip bahwa Imamus Shadiqin was-Siddiqin, dimaksud dengan Qodama Sidqin adalah imam panutan bagi Shadiqin, itu para sholihin, itu Shadiqin, orang-orang ulama yang soleh itu Shadiqin. Was-Siddiqin adalah para aulia al-muqarrabin, para wali-wali yang sangat dekat-dekat Allah, Siddiqun namanya. Syafi'ul muta' wasailul mujab, sekaligus sebagai pensyafaat yang dipatuhi dan pendoa yang diijabai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakahu anhu As-Sulami. Ini di dalam dikutip oleh Syekh Abdurrahman As-Sulami, seorang mufasir besar juga beliau. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita minggu depan kita akan ketemu pasal ketiga di bab ini, kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.